Karena Gunung Salak itu adalah setannya nggak malu-malu ya. Itu gue dengar suara. Nah, itu dari kejauhan kemana. Itu bener ada yang tak, tak, tak. Semacam orang Ini kayu. Kok diajak ngomong diem aja pak gitu. Nah si Kirul temen gue dia cengok tuh bengong. Dia begini nih gitu kan nih pas ngomong diem aja. Ya dia nengok tuh seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah singgah nih di daerah Depok. Dan kebetulan gue lagi di rumahnya salah satu narasumber gue nih. Beliau seorang pendaki lawas. Langsung aja ya kita sapa. Bang Sandi. Ya Apa kabar Bang? alhamdulillah baik tuh. Sibuk apa nih Bang sekarang Bang? Karena kan ya pandemi gunung pada tutup kan. Ya paling saya nyibukinnya bikin gelang aja ya. Oh iya Bikin nih. gelangan buat para pendaki bagus tuh gelang-gelang Iya. kayak gitu. Oh iya nih, gue juga mau kasih tahu nih ke kalian nih. Jadi Bang Sandi ini dia produksi gelang sendiri nih Pak. Karyanya Bang Sandi sendiri. Bagus tuh, gue dibagi tuh. Keren. Iya. Dari desainnya juga bagus. Iya. Bisa di order di mana Bang? Kalau biasa sih gue masarnya di akun rumah wisata tuh di Instagram. Oh, nanti gitu. kita cantumin di Iya, deskripsi. ya. boleh. Nah Bang, di kesempatan kali ini Abang mau berbagi pengalaman Abang di gunung mana nih Bang? Iya kan kebetulan lu kan temen ponakan gue aja. Iya. Ponakan gue. Nah, ponakan gue bilang, "Om, bisa berbagi cerita gak tentang misteri di gunung gitu kan." Gue inget dari semalam kan. Kayaknya gue ada satu kejadian yang gue nggak lupa sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2003, waktu itu gue naik Gunung Salak. Via mana tuh Bang? Gue lewat Saunga Trabu, Cibatok tuh, lewat situ, bukan lewat Cidahu. Kayak gitu. Boleh minta kisi-kisinya nggak Bang? Ketemu apa gitu? Oh, kisi-kisinya gini. Waktu itu tuh, jadi kan katanya di situ ada bapak suka nyari kayu bakar, ya kan? Bapak suka nyari kayu bakar. Nah itu bapak itu meninggal lah di atas gunung itu, ya kan? Nah itu gue ngeliat muka rata gitu. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya Bang Sandi, sebelumnya gue mau mengingatkan nih, bahwasanya cerita yang mau diangkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi pengalamannya. Dan gue mengingatkan teman-teman untuk subscribe channel kita Selatan Jakarta, jangan lupa like, comment, and share, nyalain juga nih loncengnya. Sebelum kita masuk juga nih ke alur ceritanya, kita ini ya Bang ya, kan lagi ada musibah nih ya di Semeru ya. Iya. Kita doain aja deh Bang ya, biar Iya, Semeru tuh memang banyak saudara-saudara juga di sana kan. iya, saudara-saudara kita yang di sana diberi ketabahan, kesabaran, disehatin jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Sandi. Jadi gini Jak, itu di tahun 2003 itu, ya kan, gue justru naik Gunung Salak itu setelah gue naik gunung-gunung yang di Jawa. Oh, Jadi padahal sih Gunung Salak itu kan Jawa Barat ya. iya. Justru gue malah ke Jawa Tengah duluan tuh, ngelengkap lah. Di Jawa Barat sih ada sih yang gue taikin lah gitu kan. Ya entah Gunung Gede, terus tuh Gunung Cermai gitu. Cuman Gunung Salak kayak ntar dulu. Anggapan saya sama teman saya tuh namanya Kirul, sohib gue lah itulah. Anggapan kita tuh deket inilah, gampang itu malah gitu. Padahal sebenarnya itu gunung sulit menurut gue. Iya, bener Bang. Gunung sulit. Nah singkat cerita tuh gue minta pendapat sama kakak kelas. Kakak kelas itu senior gue lah. Namanya Julkipli. Julkipli itu dipanggilnya Baba ya kan. Tapi akrab lah sama gue. Terus gue bilang, "Bay, gue pengen naik Gunung Salak nih Bay," bilang gitu. Si Baba ini kebetulan sering naik Gunung Salak. Oh, udah paham Udah banget paham ya. lah deh gitu kan. "Oh, lu lagi kemarin-kemarin kemana aja lu, bukan naik Gunung Salak dulu," kata gitu.
Ya pokoknya sekarang gue udah pengen naik lah, pengen naik Gunung Salak gitu kan. Sono gimana, aman-aman aja kan? Ya aman lah, paling becek, hujan juga ya ntar hujan berhenti, namanya Bogor kota hujan. Iya. Sama itu apa namanya, kalau lu denger suara-suara aneh, suara aneh apa nih gitu. Ya suara-suara itulah gue bilang, kata dia gitu. Nah itu lu abaikan aja katanya. Kagak usah lu hiraukan. Emang apaan sih baik gitu. Kalau gue ceritain, ntar lu malah nggak jadi naik. Iya, Kata si baik gitu kan. Dulu naik aja. Jaga omongan lu tuh. Dulu kan gue orangnya agak-agak ngenyek gitu kan. Pokoknya tuh ya begitu, ngegampangin apa-apa gitu loh. Makanya gue sering dinasihatin sama temen gue, sering banget dipukul bibir gue gitu kan sama temen gue tuh. Terus si Baba itu cuma bilang begini, San, kalau nanti lu ketemu mendengar suara ada orang nebang pohon, itu lu abain aja. Oh, pesannya begitu. Pesannya begitu doang. Emang kenapa? Ya udah tidur aja lah gitu. Biasanya malam tuh pada Isya tuh katanya. Oh ya udah. Udah tuh. Gua nggak bilang ke Kirul, ke teman gua nggak bilang. Karena kalau bilang begitu tuh si Kirul suka lillahi ta'ala aja lah, suka begitu gitu. Nah, tadi lu kayak ada yang mau ditanyain. Gitu kayak ada yang mau ditanyain. Berarti abang ke Salak ini berapa orang, Bang? Kesalah gue bertiga. Oh, bertiga. Gue bertiga. Nah, gue bertiga. Gue, Kirul sama Tinton, temen gue. Ini kan, Rul, gimana ya kita persami jadi nih. Gue bilangnya dulu persami perkemahan Sabtu Minggu. Jadi Sabtu pulang sekolah gue jalan. Oh, berarti masih zaman sekolah tuh, Bang? Masih zaman sekolah, ya kan. Sabtu abis pulang sekolah gue jalan sampai pulang Minggu sore gitu. Gue ke sono. Masih naik angkot, masih naik kereta gue. Nah, gue cuman ya apa yang gue tanyain ke si Babai, kagak gue ceritain ke si Kirul sama Tinton. Ya karena sebenarnya kami itu nggak percaya hal-hal gitu, tapi kami percaya bahwa mereka ada gitu loh. Cuman jangan takut hal kayak gitu gitu. Gue sih berpesan sih gitu ya, maksudnya kita nggak boleh takut sama hal kayak gitu. Cuman kita percaya ada akan halnya itu gitu. Ya udah tuh singkat cerita gue naik gunung tuh. Namanya di Bogor hujan lah, ya kan. Gue via sama Metrabu tuh lewat Cibatok, lewat situ masih Kirul tuh. Itu dulu si Maksi gimana tuh, Bang? Si Maksi bayar di tempat. Oh, bayar di tempat. Bayar di tempat. Dulu kan belum ada sistem booking ya sekarang. Iya. Ada sistem yang belum ada sistem booking, gue langsung bayar di tempat. Gue naiklah ke atas. Itu sadar nggak sadar tuh yang naik ternyata gue doang bertiga. Oh, nggak ada pendaki lain? Nggak ada pendaki lain. Ya kan kalau sekarang gunung itu jadi primadona lah. Semua gunung manapun rame lah kalau sekarang. Bener kan? Bener. Nah kalau dulu tuh Gunung Salak tuh jarang ada yang naikin. Ya walaupun ada lah yang naikin, cuman jarang ada yang naikin gitu. Nah udah gitu. Dulu itu yang sistem booking itu hanya Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango tuh. Nah di Gunung Salak belum ada booking. Makanya setelah pendakian ini, gue jadi suka hobi naik Gunung Salak. Karena tidak ada sistem booking. Karena kalau naik Gunung Gede kan booking. Iya, bener. Ya kita lu namanya masih bocil ya, malas bolak-baliknya gitu loh. Naik Salak tuh. Jadi situ sih bukan kejadian aneh aja, kejadian lucu juga banyak gitu kan. Yang namanya kita naik gunung, terus kita lewatin jalur becek, seakan-akan jalurnya kayak biasa gitu, cuman becek doang. Nyata pas diinjak satu paha segini kejeblos gitu kan. Ciri khas banget tuh ya. Ciri khas banget. Nah dulu naik itu kan nggak banget wajib pakai sepatu. Iya. Ada yang pakai sendal gunung, sendal swallow. Kebetulan tuh gue kemarin pakai sendal swallow pada saat itu gue naik. Gue kejeblos dah tuh, segini sepaha. Pas gue tarik, Pacet. bukan, sendal gue ketinggalan di dalam. Jadi otomatis kaki gue harus masuk lagi kan. Iya. Gue ambil ini lagi, gue ambil sendalnya lagi gitu. Naik. Nah, itu kalau naik via situ, itu ada bangunan rumah kayu itu sebelah kanan. Kalau misalnya lu pernah naik ke situ, itu ada bangunan kayu sebelah itu. Nah itu sebenarnya kalau buat ngecamp situ enak. Cuman hawanya nggak enak aja. Hawa mistisnya nggak enak gitu. Udah lanjut ya terus lah. Pokoknya kalau udah bau-bau belerang berarti udah deket tuh Kawaratu katanya gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya sekarang gue pulang sekolah aja jam 1. Prepare sampai jam 2 ke Bogor. Gue naik tuh sore jam 5. Oh, naik jam 5 nih? Jam 5 sore. Itu hujan pula. Dulu nggak pernah bawa jas hujan, naik aja udah. Nah, jadi itu gue nyampe camp itu harusnya malam.
Sampai kayak harusnya harusnya. malam, iya kan. Nah, banyak yang nanya sama gue kayak gini, Ja. Bang, lo selama pendakian naik gunung, kemana yang lo daki, sebenarnya gunung paling serem yang mana sih, Bang? Jawaban pertama pasti gue jawab, gunung nggak ada yang serem, biasa aja, asal kita hormat sama daerah setempat gitu udah. Tergantung persepsi kita. Kalau andaikan kita anggapnya itu gunung serem, ya jadi serem. Tapi kalau gunung itu anggapnya indah, gunungnya jadi indah, kayak gitu. Tapi kalau di hati lu sugesti lu udah serem, ya gunung jadi serem gitu. Begitu Bang. Ya tapi pasti adalah Bang kejadian-kejadian ini yang bikin yang nggak nyaman lah gitu, yang serem gitu. Selama pendakian lu di mana Bang yang gak enak? Pokoknya dipaksa, bukan dipaksa, maksudnya untuk jawab itulah dia penasaran itu. Gue selalu bilang Gunung Salak yang paling serem. Padahal gunung-gunung di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh banyak. Tapi yang gue rasakan pribadi itu Gunung Salak. Gunung Salak. Walaupun pendapat orang beda-beda ya. Kenapa? Karena Gunung Salak itu adalah setannya nggak malu-malu ya. Iya benar Bang. Setannya nggak malu-malu. Contoh, misal gue di gunung lain hanya ketawa yang cuman begitu doang. Kalau di Gunung Salak tuh yang bener-bener ada, kayak di depan kita, padahal nggak ada gitu. Nongolin ya. Iya, gue lagi jalan nih Jani. Itu gue dengar suara. Rinding gue. Dengar suara gitu. Kan kalau kita mendengar sesuatu, jangan kasih tahu teman kita, kan begitu kan? Gue dengerinnya sendiri. Gue dengerin aja. Itu maaf Bang, itu di pos di mana tuh Bang? Itu pos sebelum Kawaratu. Oh sebelum. Setelah rumah rumah kayu itu. Oke. Jalan. Jadi gue beranggapan adalah gue yang denger doang itu. Gue diem aja. Ternyata teman gue tuh si Kirul berhenti. Oh ngerasain juga, denger juga. Lu ngedenger gak sih sebarusan ada ketawa bilang gitu. Iya, biasa itu mah. Gue biar mencairkan suasananya. Biasa itu mah. Iya, biasa ya kayak gitu. Jalan nih. Si Tinton ngomong, Tinton ini orangnya agak cuek lah gitu ya. Helah lu gitu aja loh gitu. Padahal tuh sebenarnya gue berdua tuh takut. Gue berdua tuh merinding gitu. Ngedon juga ya Bang. Karena yang si Kirul ini agak takut lah gitu ya kan. Udah gue jalan. Nah itu dia kenapa gue punya pendapat bahwa Gunung Salak itu setannya nggak malu-malu. To the point aja. Nah itu dari kejauhan kemana-mana. Itu bener ada yang tak semacam orang Ini kayu. Tapi gue inget pesan Babai yang tadi gue cerita pertama. Lu kalau denger apapun, lu jangan jalan aja. Nah, kalau saat ini orang belum pernah naik gunung A, harus ngajak yang udah pernah naik gunung itu, baru berani. Kalau dulu satu, tapi gue sebelum mari mas gitu kan. Biasanya kalau ada orang bilang mari mas gitu ya, gue jawabnya Nutrisari kan. Kan dibilang mari mas. Biasanya kayak gitu tuh. Terus kalau andaikan itu dikerjain orang, di prank lah zaman sekarang bahasanya. Ngapain juga orang ngeprank malam-malam situ di kurang gunung. kerjaan banget. Merinding mah terus dia merinding, kagak berhenti-berhenti. Tapi jelas banget tuh Bang suaranya. Itu jelas banget. Dan kalau tapi ntar jauh, ntar dekat gitu. Kan dibilang kalau andaikan suaranya jauh, berarti dia dekat. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh, gitu kan. Ntar kalau andaikan suaranya jauh, ya dia lagi deket nih. Terbuat doa-doa gitu kan. Ntar kalau andaikan suaranya deket nih, oh berarti dia lagi jauh. Udah tenang. Akhirnya sama kita jadi kayak bahan candaan gitu. Padahal sebenarnya serem. Menurut gue serem tuh. Kalau gue ceritain orang makanya kayak lu tadi kan, wih, lu serius Bang kayak gitu. Itu bener kejadian sama gue. Itu di kuping gue. Ternyata tuh tiga-tiganya denger. Tapi kita bisa melesetin lah. Udahlah biarin lah gitu. Nyairin suasana. Karena kalau andaikan itu kita mau kabur kemana aja. Ke atas jauh, ke bawah jauh. Serba salah ya. Belum nemuin becek-becek. Ya kan? Bangunlah tenda situ. Nah, udah bangun tenda, udah habis makan, kita ngopi nih Tete. Tapi kita nggak menikmati awan, nggak, karena di Gunung Salak itu kan hujan mulu ya, jarang ada bintang. Kita ngobrol dalam tenda gitu. Pesan yang tadi pertama tuh si Baba itu, kalau dengar suara orang nebang pohon, diemin aja. Itu suaranya kayak deket kayak macam 100 meter lah.
Kedengeran lagi tuh malam. Tak, tak, tak. Kalau andai kan orang nyari kayu bakar, pikiran kita bertiga, jauh amat tuh nyari kayu bakar sampai ke atas Sampai kan ke gitu. atas ya. Tahu juga itu kan becek, Malam lagi kan. malam. Ntar bawanya gimana? Oke lah, mungkin orang setempat apal dengan jalannya. Tak, dimin aja lah gitu. Si Tinton nih bilang nih, siapa sih tuh nebang pohon malam-malam gak ada kerjaan aja, kan gitu kan? Mungkin orang nyari kayu bakar. Ini kita ngobrol nih. Tak, tak. Nah, harusnya nih, Jak, gue tuh tidur sama teman gue bertiga nih. Karena kan capek, kita kan habis sekolah dari pagi kan. Iya. Tidur tuh. Nah pas tidur itu kita dulu nggak ada sleeping bag, kita nggak punya sleeping bag. Ada sih gue satu, cuman gue lebarin jadi bertiga. Jadi bertiga. Tidur. Nah itu suara itu nggak hilang-hilang tuh. Betak, tak, betak bunyi banget. Tinton ngomong nih, tuh berisik amat ya. Kan kita mau tidur ini, kata si Tinton nih. Gue ngomong lah, biarin aja lah Ton lah, gue bilang gitu kan. Berisik nih. Nah, itu dari apa namanya sekitar habis Isya gue dengerin tuh sampai jam 10. Sampai jam 10 tuh bang. Jam 10 waktu itu Tinton pakai jam. Kalau sekarang mau pakai handphone, dulu belum ada handphone. Iya. Ya kan. Sampai jam 10 masih aja betak. Tinton begini, San, kita lihat tuh siapa yang nebang. Nah jadi ada 3 karakter nih, ya nih. Si Tinton itu orangnya penasaran, apa gue berani lah penasaran gitu. Kalau gue netral lah, gue ikut kemana aja lah. Iya. Kalau mau ngeliat hayu, enggak juga hayu. Gue kalau Kirul tuh nggak mau ribet, maksudnya udah sini aja lah, istirahatnya biarin aja sih, tutup kuping aja gitu. Nggak bisa tuh nggak bisa, Rul lah, kita lihat ah. Kalau si Tinton keluar, gue ngikut. Kirul di tenda sama siapa? Sendiri. Kan PR sendiri ya, males ya. Ikut juga lah. Oh bertiga nih. Kan? Bertiga lah, melipir tuh. Kita ngebelah jalur, ini kan jalur nih. Ke sono, ke dalam, bukan di jalur. Nyari sumber suara itu. Nah makanya pas gue datengin sumber suara itu, ya kurang lebih sekitar 100 meteran gitu lah. 100 meter ya agak jauh lah ya. Lumayan ya. Lumayan lah. Masuk hutan gitu. Gue datengin, tak makin deket suaranya nih. Nah kan apa namanya, itu kan ketemu tuh sama bapak-bapak itu ya kan. Wah ketemu juga tuh sama bapak-bapak itu kan. Bener ada bapak-bapak yang lagi nembang pohon. Kita nganggapnya nggak, bukan apa-apa. Oh ya udah. Karena berbentuk ya. Karena berbentuk bapak-bapak. Gue masih inget nih bapak-bapaknya pakai kemeja yang lusuh gitu lah kan, tangan panjang, kayak garis-garis gitu lah. Cuman udah lusuh lah gitu. Dia tuh ditegur lah sama temen gue si Tinton nih. Pak, kok udah malam masih nebang pohon aja gitu. Gue sih biasa gue ngeliatin begini ya sembari ngerokok gue. Ya, Tinton, Pak, kok diajak ngomong diem aja Pak gitu. Nah, si Kirul, temen gue, dia cengok tuh bengong. Dia begini nih. Gue yang sembari diri nih, gue sembari diri gini, gue ngeliatin. Gue tanya. Gue suruh, dia nunjuk itu. Pas gue lihat, itu pohonnya nggak bokes tuh. Nggak bebekas lah ya. Nggak bebekas. Jadi pas di tak, ini pohonnya masih berbentuk rapi. Sama kampaknya itu. Kok begitu? Nah, pada saat gue bicara itu sama si Kirul tuh, Tinton kan ngajak ngobrol si bapak tuh, yang nengok-nengok. Mau disamperin ya kan? Si Tinton nyamperin. Ton, mau ngapain lo? Ini si bapak gue nih. Sebelum gue ngebilangin, jangan Ton. Dia keburu nepak duluan. Pak, kok diajak ngomong diem aja. Gitu kan nih, pas ngomong diem aja. Ya, dia nengok tuh. Seng gini. Nih gue masih kebayang, itu mukanya rata. Jadi merinding gua. Kita langsung teriak, Allahu Akbar. Tinton larinya ngelewatin si bapak ke sono, gua ke kanan, si Kirul ke bawah. Mencar nih bang berarti ya? Mencar tiga-tiga ini. Sebenarnya Allahu Akbar. Pada saat gua lari juga, itu masih kedengaran tuh suara si, entah siapa, entah si Kirul, entah si Tinton, Allah, ya Allah, ya Allah. Teriak, toh kagak ada pendaki lain.
Kalau sekarang pendaki rame banget bisa, ada apa bang, ada apa bang? Lu kagak ada, gua doang bertiga itu yang ngerasain itu. Nah, gua akhirnya udah merasa jauh lah dari si pohon itu. Gua istirahat di situ. Ya sembari ngos-ngosan lah. Mana duduk di mana aja basah, kan habis hujan. Iya. Ya kan? Deg-degan juga ya Bang. Iya, tapi dulu tuh nenek gue berpesan, lu setiap kemana-mana, lu bawa tuh Yasin katanya. Lu tau gak Yasin yang sampulnya oren tuh, yang zaman dulu bener, yang kagak ada latinnya. Iya. Itu gue bawa gitu, karena kan kecil doang tuh segini. Gampang lah dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana gampang lah, walaupun memang gue jarang membaca ya kan. Tapi ya itu udah banyak pesan ya. Gue dulu dekat sama nenek gue gitu, udah gue kantongin aja kemana-mana. Tau dikantongin di mana kan bisa aja. Udah tuh, dulu senter bukan di headlamp, tapi senter masih yang begini, senter ronda lah itu, besi itu. Udah tuh gua ngos-ngosan aja. Nah, dalam keadaan seperti itu, nggak mungkin ngantuk dong, Iya. nggak mungkin ngantuk. Gimana? Tapi udah agak malam-malam gitu, gua nggak ngantuk-ngantuk aja. Jadi mau gimana? Gua nggak bisa ngantuk gitu kan. Gue inget ada Yasin itu di kantong gue. Gue baca aja, walaupun terbata-bata gue baca sama gue. Sembari kedinginan, Yasin, sembari kedinginan. Berharap gue ngantuk, sama jangan hujan lagi. Gue berharap itu, karena kalau hujan lagi buset PR bener ya kan, mana becek, kagak ada di tenda, gitu. Ngeri hipo juga ya Bang. Ngeri hipo juga gitu ya. Jaket lama-kelamaan hujan tembus juga, ya kan. Nah, singkat cerita tuh, gue ngantuk ya, gue tidur sembari duduk gue, sembari megangin tuh Yasin. Oh berarti emang benar-benar tidur di itu tuh Bang, di luar sendiri. Tidur di luar gue, kedinginan gue apa. Tapi gue pagi-pagi bangun tuh, ya pagi-pagi sih nggak jam 7 gitu, sekitar jam setengah 6 gitu lah yang udah ada terang. Itu gue udah tidur, udah rebaan gitu. Di situ tuh gue mulai tuh, gue harus balik ke tenda nih kan udah terang. Gue balik dan gue lewatin tuh pohon itu lagi. Tapi ada Bang. Pohonnya ada. Gue lewatin, pas nyampe situ gue langsung ngibrit aja nih. Turun gue. Pas turun. Duh, ini tenda mana nih? Kan tenda mana gitu. Kayaknya tuh anggapan gue jalan jauh banget dah, karena punya rasa harapan kan. Iya. Ketemu lah tenda gue nih. Wah, alhamdulillah tuh tenda. Gue berharap tuh si Tinton udah ada di situ sama si Kirul, udah tinggal gue doang nih yang terakhir gitu. Oh. Itu si Kirul di dalam. Tinton ini belum ada. Oh belum nyampe nih. Belum nyampe Tinton ini. Rul, alhamdulillah lu nyampe juga lu, katanya. Gue dari tadi doa, ya Allah mana nih. Gue punya anggapan nih, kata si Kirul nih. Jam 9 kagak ada nih orang, gue turun sendirian. Gitu kata dia kan. Udah tuh. Tinton mana Rul? Yang ada gue nanya sama lu, Tinton mana katanya. Kan gue mah dari tadi malam udah di sini, lu di sini lu. Enak lu tidur dalam tenda lu. Enak apaan, nggak bisa tidur gue. Gue ngerinya dia turun lewat tuh bawa kayu bakarnya katanya gitu. Itunya itu gitu. Ya udahlah kita makan dulu aja dah. Habis makan kita nyari Tinton. Gitu. Kita masak mie, sebagainya. Kita makan. Lagi makan, Tinton turun. Tinton Rap, udah Rap. Gue dipanggilnya dulu Rap. Oh. Sama temen gue si Kirul tuh Eyung dipanggilnya. Rap, Yung udah. Kita turun, kagak lanjut udah, kagak lanjut. Tanggung gitu udah. Enggak dah, daripada ntar ketemu lagi dah. Udah yaudah kita makan dulu dah. Yaudah makan dulu makan. Makan tuh, gue udah habis makan. Kan? Itu kita nggak cerita dulu di situ. Nggak cerita tentang si bapak-bapak itu dah. Oh itu bisa ada gitu ya kan. Jadi anggap aja nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa lah. Packing seadanya lah, packing sekilat mungkin gitu kan. Packing tuh masukin tenda, gulung-gulung asal. Padahal kalau dipikir sekarang ya kan itu udah siang, ngapain takut juga gitu kan. Tapi gua karena itu udah Parno mungkin. Parno malam-malam itu. Turun. Ibu-ibu tuh ada tuh, ibu warung tuh. Ini udah nyampe bawah lah nih. Itu kita ngeliat rumah itu juga. Rumah itu tuh hawanya nggak enak tuh. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak itu rumah itu. Oh berarti pas ngelewatin masih ngerasain hawa-hawa nggak enak nih. Hawa nggak enak tuh rumah itu. Padahal sebenarnya kalau ngecamp di situ tuh enak gitu. Cuman karena hawanya nggak enak jadi kita nggak ngecamp di situ. Sampai bawah nih, sampai warung nih. Turun kan lapar lagi gue. Itu kan makan cuman kayak ibarat Indomie
dimakan bertiga gitu kan. Di bawah, Bu, pesan nasi goreng Bu, bilang gitu kan. Bu, pesan Indomie gitu. Lah, kok adiknya udah turun katanya. Kan kemarin baru naik sore. Emang nggak muncak katanya gitu. Maksudnya nggak muncak katanya. Enggak Bu, nggak muncak katanya. Lah kenapa kata gitu. Ya nggak apa-apa Bu, nih teman saya capek aja gitu kan. Si ibu ini kayak nyengir ketawa gitu. Oh iya gitu. Kita punya anggapan adalah ketawa senyum-senyum kecil itu nyengir ngetawain temen gue yang nggak kuat gitu kan. Nyata enggak. Ibu itu tahu. Oh, tahu. Karena kita makan ya makan kan nggak cepet ya, makan lama sih, ntar ngopi dulu, ngerokok dulu, hujan ya kan. Cibatok itu sering hujan itu. Sebenarnya kami itu Bu kemarin ketemu sosok itulah, aku bilang itu. Orang yang nebang pohon. Awalnya kita abaikan, tapi kok sampai malam nebang pohon terus ya kita nggak bisa tidur. Lah emang adiknya di mana itu bikin tendanya gitu. Emang sebelum Cidahu sih, sebelum apa? Kawaratu. Wah iya emang itu katanya gitu kan. Itu si, gue lupa nama bapaknya. Itu si Bapak Anu lah gitu. Emang kenapa Bu? Ya, itu makanya tadi saya ketawa katanya. Pasti nih si Aden nemu itu katanya. Oh, berarti udah ada feeling nih. Udah ada feeling, tahu gitu. Cuman tahu tuh si ibu-ibu itu masih ada apa enggak sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang daerah situ udah ramai kali, udah banyak warung-warung. Nah, sekarang pendaki dulu ramai. masih sepi ya Bang? Dulu masih sepi. Jadi tuh gini Dek. Dulu itu si bapak itu memang suka nyari kayu bakar ke atas. Ya kan, nyari kayu bakar. Suatu ketika pada saat dia bawa kayu bakarnya ke bawah, mungkin terlalu sore kali katanya. Nah dia itu sembari mikul kayu bakar, itu beban berat kan. Dia kesandung akar deh katanya. Dia ngomongnya sih sebenarnya logat-logat Sunda gitu kan. Apa kesandung akar, pas kesandung akar dia tuh karena dia megangin belakang ini kan, megang belakang. Dia nggak sempat megangin belakang. Nah itu mukanya itu niban batu apa itu batu. Karena beban belakang kayu itu. Nah itu makanya mukanya hancur katanya. Mukanya hancur katanya. Makanya beberapa pendaki yang ibu denger ya ngalamin kayak adiknya gini katanya gitu. Makanya saya tahu kalau orang belum, harusnya kalau bis muncak itu kan turunnya itu sore atau malam ya pasti. Ini masih pagi udah turun katanya. Pasti itu, makanya saya ketawa katanya. Oh jadi gitu Bu, iya. Cuman ya udahlah, buat pengalaman aja kata si ibu itu, buat pengalaman aja, jangan, maksudnya sih jangan ceritain orang lain, jangan diceritakan orang lain lagi, karena takut ntar malah nggak ada pendaki, nah gitu. Situ aja udah sepi, ntar diceritain gitu malah makin sepi gitu. Ya tapi karena keajaiban media sosial ya kan, sekarang rame di sono. Dan gua nggak tahu udah tuh ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi apa enggak. Udah, sisanya tuh untuk gua muncak Salak itu gua nggak di momen itu. Jadi pertama kali gua naik Salak itu gua nggak ngalamin ini. Nggak muncak pada saat itu karena ngalamin itu. Muncaknya yang berikutnya lah. Kayak gitu. Itulah cerita singkat gua tuh tentang itu. Menarik banget sih Bang, serem banget sih ya. Nih Bang, ada sedikit pertanyaan nih Bang. Jadi kan Abang dengar suara ketawa nih Bang. Nah itu ketawanya ini sosok manusia atau berbentuk jin atau apa sih? Kalau menurut pandangan Kalau Abang? menurut gue, dulu kan kalau kata orang tua, kalau bulu kuduk lu merinding, berarti itu ada katanya gitu. Apa sih ini namakan bulu kuduk merinding? Kalau gue menamakan bulu kuduk merinding, itu yang merindingnya dari belakang sini sampai ke depan. Bisa jadi sampai ke muka lu tuh merinding semua dari belakang. Nah, gue kan tadi yang gue bilang kalau itu orang ngerjain, dia niat banget ngerjain ke atas. Misalnya orang setempat gitu ngerjain. Kurang kerjaan juga ngerjain sampai ke atas. Tahu juga pendaki masih sepi. Kalau sekarang pendaki rame ada prank-prank kayak gitu, ya oke lah buat konten mereka lah. Tapi dulu pendaki sepi itu juga yang naik gunung gue doang. Dia niat banget ngerjain gue bertiga kan. Kalau gue rasa sih itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Karena gue dengernya merinding. Tapi jelas banget tuh Bang suara. Suara jelas, ntar jauh, ntar deket, ntar jauh kayak gitu.
Yang awalnya kita takut, kita jalan-jalan jadi buru-buru, sampai yang terbiasa jadi udah biarin aja. Nah, cuman pas dengar suara tebangan pohon, suara itu hilang. Oh, Suara jadi itu hilang. ibarat kata kayak gantian gitu ya. Gantian kayak gitu. Nah, abang sempet nanya nggak nih bang kayak ke ibu-ibu ini nih, yang abang temuin rumah itu tuh, sempet nanya nggak maksudnya ini rumah siapa atau? Iya. Jadi gue pernah nanya juga, tapi bukan sama ibu-ibu itu. Oh, beda sama senior lah gitu. Itu rumah apaan sih gini? Itu katanya itu ada yang bilang itu pos pemantau, pos apa namanya peristirahatan buat para pendaki. Ada juga yang bilang itu pos relawan yang kalau mau istirahat di situ gitu. Oke. Dia bilang kayak gitu. Ya gue mengiyakan semuanya aja lah gitu. Cuman yang lebih masuk akal sebenarnya sih pos-pos buat istirahat para pendaki lah. Rumahnya rumah kayu, tingkat itu rumahnya. Di rumah kayu. Cuman hawanya nggak enak gitu di situ. Jadi kita nggak ke situ. Ini jalur ya sekitar 50 meter, 100 meter lah atau 150 meter itu rumah itu ada. Oh, salah kayak gitu. Nah nih bang, satu lagi nih. Jadi pas teman abang nyamperin itu, jarak abang sama kakek-kakek motong kayu ini berapa bang? Jaraknya kira-kira? Jaraknya kalau dari sini ke Papua berapa itu? Dari situ? Ya, adalah kayak 300 meter mungkin ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, 50 meteran. 50 meter. Iya. Karena kita nggak mau terlalu dekat itu. Anggapan kan dia lagi nebang pohon, megang kampak kan. Iya. Yang gede kaget gitu. Agak jauhan. Ya gue sembari diri, sembari ngerokok ngeliatin. Gue nggak ngeliatin pohon, gue ngeliatin si bapak itu. Karena kan lagi ditegur sama teman gue. Iya. Cuman si Kirul nih di bawah gue. Maksudnya si Kirul mana di bawah gue nih. Dia lagi nunjuk-nunjuk. Pon. Pas liatin bener tuh pon. Kagak bokes. Itu gue ngeliat kejadian itu yang aneh. Tapi ada di depan mata gue. Itu baru mungkin selama naik gunung mungkin itu nih bang dari di Jawa Barat abang ngerasain yang salah seperti ini nih. Salah satunya yang aneh itu, yang paling bikin gue, kok bisa aja gitu ya? Nggak masuk logika dong. Kampak masa pisau deh pakai pisau, ini pasti kan ada bokesannya. Ini pakai kampak, kagak ada bokesan. Gue langsung, ya Allah, gue harus penegor Tinton. Dia udah keburu nepak duluan bapaknya. Nengok lah. Kocar kacir lah nih. Kocar kacir mencar bertiga tuh. Itu kejadian tuh gue tuh. Nah, terus temen abang nih yang ke atas ini yang lewatin pohon, itu cerita nggak bang dia ngalamin sesuatu nggak nih pas dia sendiri? Iya. Pas di angkot nih, gue tanya nih, Datan, ini mah udah jauh nih lah dari gunung nih, gitu, lagi turun. Lu pas saat mencar, lu ngapain di atas? Gue bilang gitu kan. Wah, gua nggak bisa tidur sampai pagi lah katanya. Jadi si Tinton tuh terjaga. Kayak, lu tau maling gak kejar gak? Maling gak kejar. Dia ngeliatin ke belakang mulu. Dia sampai pagi nggak tidur. Bener-bener nggak tidur. Dia nggak bisa tidur. Bukan karena dingin, karena takut. Jadi terjaga dia madep ke sono. Tadi ngeliatin ke belakang gini. Ngeliatin ke belakang gini. Sampai pagi itu. Sedangkan itu kejadian sekitar jam 10 bunyi. Gue sampai setengah 11. Dari segitu lah dari jam setengah 11-an. Sampai pagi dia nggak tidur. Lu berarti lu belum tidur dong nih? Belum. Tapi karena hawa takut, nggak ngantuk deh. Udah, ntar gue tidur di rumah aja tadi. Dia terjaga deh. Dia nggak tidur deh. Dia tidur nggak tidur. Dia Tinton tuh. Tapi maksudnya kesalak naik lewat situ lagi kapok atau gimana nih bang? Dia bilang kapok sih, gue enggak ya. Karena gue tuh setelah naik itu, justru malah gue lebih sering naik salak pada saat itu. Tapi lewat situ lagi. Tapi lewat situ lagi. Gue nggak pernah lewat Cidahu. Gue lewat situ terus. Tapi gue udah nggak muncak lagi. Gue cuma nyampe Kawaratu aja. Kawaratu mandi belerang. Iya. Ya mandi belerang doang kayak gitu. Udah gue nggak untuk saat ini gue udah nggak naik salak, jarang. Gue jarang naik salak lagi. Cuma itu pengalaman gue dulu pertama kali. Oke, bang, ada sedikit pesan-pesan gak nih wejangan buat para pendaki yang mau ke Salak atau karena bang pengalamannya lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Ngasih wejangan sedikitnya nih buat penonton. Kalau menurut saya nih ya, untuk para pendaki yang baru itu. Jadi yang efek dari media sosial itu banyak positifnya, banyak negatifnya, ya kan? Yang negatif itu, yang gue lihat pendaki zaman sekarang itu banyak dipakai, gak? Yang negatifnya. Contoh ya, zaman dulu pendaki itu banyak tegur sapa di jalan.
Iya. Sama-sama berkeril aja, udah tegur sapa, weh bang mau kemana dari mana gitu. Zaman sekarang nggak, udah cuek-cuekan. Karena orang hidupnya pada di dunia maya, bukan di dunia nyata. Kayak gitu. Terus apa namanya, gue menyarankan untuk pendaki sekarang jangan so tahu, mendingan cari tahu sama orang yang sudah tahu. Ada pengalamannya. Yang udah ada pengalaman yang minimal ya, ada teman yang sudah pernah naik Gunung Salak ya ajak itu gitu. Jadi dia udah tahu gitu loh. Kayak gitu. Kalau yang kayak gue kan pada saat itu kan gue baru sekali tuh langsung. Emang ya dulu kan Google juga, gue untuk nyari Google belum ada warnet, belum ada apa gitu kan. Kurang lah pengetahuan kita. Kurang pengetahuan itu, jadi ya udah taunya Salak di sini, posnya di sini, cari tahu udah gitu aja. Tos-tosan aja ya bang. Iya, nanya temen aja gitu. Ke pos ini naik apa, naik ini, turunnya di sini. Udah itu aja. Ntar kalau ini catat, kalau yang diinget ya diinget gitu. Iya. Kalau sekarang mah banyak, ada pendakian via ini. Ada Jelas lah ya jelas di YouTube ada dan sebagainya. Jadi kalau jangan so tahu, jangan anggap gunung itu sama kayak di dunia di bawah ini gitu. Di atas kota itu ya. ya jangan sampai di kota. Karena di gunung itu berbeda banget. Asli. Hal yang paling beda di gunung, pertama yang signifikan, yang beda banget, di sana nggak ada sinyal. Iya. Karena sekarang manusia ini ketergantungan sama sinyal, Iya benar ya bang. kan, sinyal, ya kan. Terus kedua nggak ada lampu, emang sih kita ada senter, ya kan. Tapi yang pasti ini apa namanya, nggak ada sinyal. Jangan biasakan kehidupan manja lu di kota dibawa ke sana, nggak nyambung. Iya. Kalau mau nyambung mendingan lu liburannya selain gunung aja. Ke mall lah ya. Ke mall atau enggak ke pantai yang Masih di belakang masih ada minimarket apa sebagainya gitu. Cuman kalau di gunung ya, soalnya banyak sekarang yang nganggap remeh, padahal semua gunung menurut gue kalau dianggap indah, cuman kalau dianggap mistis ya kita harus menghormati, karena di situ memang ada penunggunya juga. Iya. Karena kan bukan manusia doang yang hidup di sini. Oh iya benar Ada bang. jin juga. Iya. Makanya lo bilang jin dan manusia kan aku ciptakan untuk ibadah kepadaku kan gitu. Iya. Ada jin berarti kan kayak gitu. Oke, itu dia yang bisa diceritain sama Bang Sandi ya. Banyak banget pembelajarannya ya Bang ya. Ya, Jadi sama-sama belajar. jadilah netizen yang smart yang bisa mencerna segala cerita dengan bijak ya Bang ya. Iya. Jangan ngeliat dari sesuatu yang satu pandang aja nih Bang ya. Dan juga gue mau mengingatkan teman-teman nih, sekali lagi bahwasanya cerita yang dibawain Bang Sandi kali ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi tonton terus ya tadi ya sampai ya, kalau nonton dari awal pasti bakal tahu nih inti ceritanya tuh sebenarnya kayak gimana ya Bang ya. Iya, insyaallah. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman ada yang mempunyai pengalaman horor di suatu gunung atau cerita-cerita urban legend, pengen mencurahkan ceritanya, boleh banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah ini. Oke, mungkin dari gue itu aja bersama Bang Sandi. Bang, makasih banyak nih sebelumnya memang. Sama-sama. Maaf ngerepotin nih Bang. Enggak apa-apa, udah mau mampir ke sini. Semoga sukses terus Bang, sehat, Amin. keluarganya juga makin Amin. Amin. apa-apa yang pengen abang ini tercapai lah. Amin. Amin. Oke, gua Reja undur diri bersama Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.